Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi dan yang sama-sama masih pemula di dalam pengolahan logam mulia. Ini adalah endapan yang sudah saya endapkan, ini sudah saya diamkan selama semalaman ya. Dan endapan sudah sempurna mengendap dan airnya sudah mulai berubah bening ya. Ini kalau ingin ditunggu 1 atau 2 hari lagi, air akan menjadi lebih bening lagi ya, karena menggunakan zinc klorida ini atau ZNCl sebagai pengendap. Asam klorida ini memang mampu mengendapkan mengendapkan kotoran pada air, karena HCl juga salah satu bahan yang dipakai untuk membuat kaporit ya, untuk pembersih air atau pembersih kolam renang, namun dalam bentuk KClO atau hipoklorit dan sama seperti HCl juga digunakan sebagai pembersih. Untuk di rumah tangga digunakan sebagai pembersih porselen, pembersih keramik lantai kamar mandi, dan juga sebagai pengendap atau pembersih air. Ini juga bisa jika kita tuangkan HCl ke dalam air, akan terbentuk air, katakanlah air sumur atau air pam, itu akan terbentuk endapan nantinya. Sekilas tentang HCl dan pengendap zinc klorid ini sangat baik untuk dibuat sebagai pengendap air kaya sistem basah. Seperti ini teman-teman, ini akan saya saring untuk peleburan, untuk melihat apakah logam terlarut. Saya buang airnya dulu. Dan endapan gel putih, tidak masalah warna endapan, warna apa saja, ketika sudah mengendap, apa memang jika benar memang ada logam yang terlarut, maka logam akan ikut mengendap. Tidak harus warna endapan, tidak harus berwarna logam. Misalnya tembaga berwarna merah atau kuning coklat kemerahan, atau harus warna kuning atau apa, itu tidak harus seperti itu. Tergantung pengendap yang digunakan teman-teman. Ini kan saya saring. Ini karena menggunakan pengendap asam, akan dibilas nantinya dengan air panas agar tidak mengganggu pada saat peleburan, agar tidak terganggu oleh asam, karena asapnya akan sangat menyengat jika pengendap menggunakan asam.
Sekarang akan saya lihat hasil electrowinning. Hasil electrowinningnya ini karena sekalian akan saya kupas, nanti akan sekalian dilebur. Seperti ini hasil electrowinningnya teman-teman, menghitam dan ada sedikit coklat kemerahan. Kemungkinan mengandung logam tembaga. Ini akan saya kupas untuk sekaligus dileburkan, karena dari bahan yang sama, dari air kaya yang sama. Biar sedikit kering agar mudah dikupas. Ini endapannya teman-teman, dan inilah prosesnya. Ini tidak banyak, kalau batuannya kurang lebih sekitar 20 atau 30 kilo nih. Proses pelarutan menggunakan alternatif pengganti cyanida racikan, kimia racikan alternatif pengganti cyanida. Dan apabila mendapati logam, racikan ini akan saya bagikan buat teman-teman. Racikan alternatif pengganti cyanidanya akan saya bagikan agar teman-teman bisa mencoba. Buat yang ingin mencoba, agar bisa mencoba, walaupun hanya coba-coba. Karena ini juga hasil uji coba. Seperti ini endapannya teman-teman. Saya tunggu sebentar lagi supaya sedikit lebih kering agar bisa dikupas. Sepertinya sudah mulai mengering ya. Ini akan saya kupas. Abu endapan yang sangat tipis ya. Berwarna hitam kecoklatan.
Ini karena prosesnya hanya semalam ya, jadi kemungkinan pun logam yang ada pada batuan kali ini tidak banyak kemana-mana. Jadi endapan pada plat katoda elektrowinning ini logamnya tidak terlalu banyak, tapi sudah lumayan bagus ini. Jika yang diolah material batuan tambang, khusus tambang logam, mungkin akan didapati ketebalan yang lebih lagi, ketebalan endapan pada plat katoda. Seperti ini endapannya teman-teman. Hitam kecoklatan. Ini akan saya lebur nanti, ini walaupun sedikit, tapi ini logam, benar-benar logam, karena elektrowinning salah satu cara paling sederhana untuk menangkap logam pada pengolahan pelarutan sistem basah. Ini endapan sudah mulai turun airnya. Ini saya akan panaskan air dulu untuk mencuci endapan dengan air panas. Teman-teman, saya menunggu air panas dulu untuk mencuci. Ini kan saya pindah ke tisu.
Baik, air sepertinya sudah panas. Ini akan saya bilas endapan. Untuk mengurangi kandungan asam pada endapan ini, jadi dibilas air panas saja. Dan akan dilebur nantinya. Endapan saya pindah ke penyaringan karena sudah padat. Seperti ini endapannya teman-teman. Akan saya pindah saja. Tinggal peleburan, ini kan dilebur. Ikuti terus video ini sampai selesai. Ini juga akan saya lebur bersamaan. Baik, sekarang saatnya peleburan. Ini endapan kita tadi, endapan saya tadi, dan ini pan dari Electrowinning. Pakai koi bekas saja. Ini koi bekas nih, bersih, bagian sisi yang bersihnya.
panaskan dulu. Sudah disiapkan soda api. Ini sudah mulai gosong, sudah mulai kering endapannya. Akan diberi soda api. Dan saya masukkan soda api. Ya, fungsi daripada soda api ini untuk membantu selain mempercepat endapan terlebur, juga membantu mengurangi pengotor dari endapan seperti logam-logam pengotor seperti timah, timbal, zinc, dan juga kimia-kimia yang ada pada endapan. Itulah fungsi digunakannya soda api, sehingga yang tersisa adalah logam yang sudah bersih. Ini sudah mulai menciut,
Sudah tinggal sedikit karena endapan sudah mulai menjadi abu. Sekarang akan saya berikan borak karena endapan sudah mulai menjadi abu, agar logam tidak terbuang. Karena fungsi dari borak atau pijar ini untuk mengikat logam, mengikat endapan logam halus. Apakah pada batuan kali yang saya olah ini mengandung logam mulia? Apakah mengandung logam mulia seperti tembaga, perak, palladium atau emas? Ini saya belum tahu. Sekarang saya berikan sedikit gula. Ini gula pasir untuk membuat logam menjadi lebih solid karena ini endapan ya, jadi harus dibantu dengan gula karena gula mampu juga mengikat logam-logam solid. Endapan sudah hampir habis. Apakah ada logam dari proses pelarutan batuan kali dengan menggunakan alternatif pengganti cyanida? Mudah-mudahan kimia racikan yang saya buat mampu melarutkan logam, dan akan saya bagikan buat teman-teman kalau ini benar-benar mendapat logam. Dan sudah mulai terlihat butiran-butiran logam halus. Ternyata logam juga mampu dilarutkan. Ini saya tidak tahu nih apakah logamnya banyak atau sedikit. Ya sudah terlihat sangat jelas ya, butiran-butiran logam halus yang sudah mulai mencair dari endapan. Luar biasa, ternyata benar racikan alternatif pengganti cyanida yang saya buat mampu melarutkan logam. Ini karena batuan kali, kemungkinan logam tidak banyak. Ya, mulai terlihat. Ini luar biasa nih, mulai terlihat bulion-bulion logam halus
Saya tidak tahu ini apakah bisa diambil karena sangat kecil. Ini akan saya satukan dulu. Ini adalah endapan dari electrowinning. Ini kan saya sekalian saya lebur juga bersamaan ya, karena dari material yang sama. Saya tambahkan borak. Ya, ternyata logam tembaga karena dari warna api bisa dilihat bahwasanya ada kandungan logam tembaga, karena pada endapan electrowinning benar-benar didapati logam. Sangat sedikit namun sangat berarti buat saya, karena ini adalah sebuah eksperimen. Semoga mampu melarutkan logam dengan benar. Ini karena terlalu kecil ya, tidak terlihat oleh kamera HP saya. Nah, HP saya juga kameranya kurang bagus, HP murahan, itu pun dari teman, dikasih teman karena HP pertama saya sudah rusak. Wah, ini luar biasa ini. Halus ya, sudah mulai menyatu. Halus sekali ini teman-teman. Mudah-mudahan bisa menyatu. Ini lumayan banyak ini teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah, ternyata racikan alternatif pengganti sianida yang saya buat mampu melarutkan. Ini luar biasa nih, saya juga tidak menyangka nih. Namun logam apa yang didapat itu yang belum diketahui, karena yang diolah adalah batuan kali, bukan batuan tambang logam. Ini batuan kali hanya untuk menguji seberapa mampu racikan alternatif pengganti sianida yang saya buat. Ini sudah jelas logam, saya sudah melihat logam, namun sangat halus ya, sangat kecil-kecil. Dan sesuai dengan janji saya akan bagikan racikannya. Ini sudah luar biasa, ini benar-benar logam. Coba saya tuang boraknya ya, dan terlihat logamnya jatuh teman-teman. Ya, Anda mungkin bisa melihat ya. Sayang sekali logamnya ikut turun tadi bersama borak, tapi masih ada yang tersisa ini. Luar biasa teman-teman, ternyata
benar-benar didapati logam. Ini sedang saya kumpulkan agar menyatu. Ini karena menggunakan kostik agak sedikit sulit ya untuk menyatukan logam, karena logam terpecah halus-halus menyebar. Itu kebiasaan menurut berdasarkan ya, ini sudah mulai menyatu teman-teman. Ini mudah-mudahan bisa diambil untuk dilihat ya. Bahwasanya benar-benar sudah melogam. Saya tidak peduli logam apa, namun yang jelas pada batuan kali sudah bisa dilarutkan logamnya menggunakan racikan ya. Ini dia teman-teman, sebentar saya ambil ya, mudah-mudahan ya logamnya keras ya. Nah, ada kameranya, ini dia teman-teman, logam sudah didapatkan walaupun kecil ya. Ini saya letakkan sangat kecil lumayan. Ini saya letakkan di sini dulu. Dan saya lihat mungkin ada logam yang tersisa. Sangat halus-halus sekali teman-teman, luar biasa. Masih banyak yang tersisa ini, namun sangat halus sekali. Apakah mau menyatu? Ini koi pun, karena koi bekas pembakaran ya, jadi sudah ada retak-retak, dikhawatirkan pecah. Wow, ini masih banyak ini ternyata teman-teman butiran halusnya, karena menggunakan kostik jadi logam menyebar. Logamnya menyebar halus-halus, luar biasa ini teman-teman. Ini apakah mau menyatu, karena dikhawatirkan koi, karena di daerah saya sulit mendapatkan koi peleburan, harus online, harus pesan online. Mudah-mudahan memori HP cukup ya sampai selesai, karena logam pertama sudah didapat. Ini saya melebur di tempat teman, karena kebetulan di gudang ABL ya, biasa tempat saya, karena sedang ada pengolahan pelarutan sistem basah. Jadi tadi setelah selesai mengatur baknya, dan sudah beberapa hari sih, sebetulnya seminggu yang lalu, dan sudah mulai di elektroning. Insya Allah mendapatkan hasil ya, buat teman yang memiliki gudang pengolahan ini ya. Ini saya sedang di tempat teman, saya lebur saja di sini karena saya tidak punya alat lebur yang memadai, karena kemarin saya buat tos dari kaleng
ternyata suhu kurang panas untuk melebur logam, hanya sampai pembekuan saja, tidak mau melebur, tidak mau mencair, membeku dan tidak mencair karena suhunya kurang. Dan saya akan modifikasi lagi untuk torchnya, saya buat sendiri saja karena sudah paham metode kerjanya. Nanti saya akan coba cari tabung untuk pengisian oksigen. Nah, dibutuhkan suhu yang lumayan panas ya, 1000 hampir 2000 derajat untuk melebur logam, terus khususnya emas ya. Karena kalau tidak cukup panas, emas tidak akan melarut, tidak akan terlebur, tidak akan mencair. Ini masih banyak nih teman-teman, ini saya tidak tahu nih, luar biasa nih. Ternyata masih ada logamnya yang tersisa. Ini coba saya satukan kembali ya, karena terpisah kecil-kecil karena menggunakan kostik. Itulah masalahnya kalau menggunakan kostik. Namun kostik sangat membantu saat peleburan, hanya dengan dibutuhkan sedikit kesabaran. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah ini sudah terbentuk logam ya. Dan saya akan tepati janji untuk membagikan resep racikan dia. Ini dia logamnya, akan saya bagikan buat teman-teman resep racikan alternatif pengganti sianida, agar teman-teman bisa mencoba, khususnya teman-teman pemula. Saya buang dulu boraknya. Atau saya alirkan saja. Ya, sudah terlihat logamnya. Sudah terlihat logamnya teman-teman. Tadi satu sudah diambil ya. Ini satu lagi masih ada. Sebentar. Ini koi sudah hampir pecah teman-teman. Ini dia, apakah bisa diambil? Ya, mudah-mudahan bisa diambil ya. Ya, akan coba saya ambil. Ya, ternyata ternyata bisa diambil teman-teman ya. Karena kameranya ini dia teman-teman logamnya. Ini maaf gelap nih, nanti akan saya bawa ke tempat yang terang. Berarti sudah 2 butir bulion logam yang saya ambil ya. Jadi masih ada halus-halus, tapi sudah, karena sudah terbukti adanya logam pada endapan. Ini masih ada nih dikit nih kecil, tapi sepertinya tidak bisa diambil ya. Wow, sayang sekali teman-teman. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara yang satu hobi sama-sama pemula, inilah dia sudah berhasil saya logamkan dan sudah benar-benar melogam. Karena
Mungkin ini video perdana saya ya dari pengolahan sampai pelogaman. Ini 2 butir ini kan kita lihat di tempat terang. Apakah wow, sepertinya benar ada tembaga, namun sedikit lumayan berat. Saya nyalakan lampu kamera. Tidak terlihat ya. Nyalakan senter mungkin bisa. Iya, ini dia teman-teman logamnya. Wow, bentar fokusnya. Apakah mau fokus? Kecil memang teman-teman, namun jatuh. Itulah masalahnya. Baik teman-teman, sudah berhasil melogam dan satu jatuh. Wow, ini dia ternyata teman-teman isinya. Tidak terlihat ya. Setelah dipecah boraknya, terlihatlah warnanya. Ini karena nggak terlihat ya. Kamera saya kurang bagus ini. Baik teman-teman. Aduh, jatuhnya di mana tadi? Oh, ini dia. Alhamdulillah masih ketemu. Masih rezeki. Ini dia teman-teman. Wow, super sekali teman-teman. Inilah batuan kali, ternyata mengandung logam, bukan main-main. Saya akan bagikan nanti ya resep pembuatan alternatif pengganti cyanida. Inilah yang sedang kami olah. Ini tadi baru selesai pembuatan bak untuk pengewian bak stainlessnya. Ini ada 2 sistemnya seperti ini teman-teman. Ini tadi baru selesai saya selesai membuat bak untuk penarikan menggunakan electrowinning. Ini menggunakan angin kompresor dan pompa sirkulasi air. Metode terbaru yang kami buat, yang alhamdulillah berjalan, dan ini sudah mulai terlihat ya. Alhamdulillah sudah mulai terlihat endapan pada plat stainless. Ini berukuran 60 kali 30. Ini tadi Isya baru dipasang. Alhamdulillah sudah menunjukkan tanda-tanda baik teman-teman. Inilah prosesnya, sederhana dan materialnya juga tidak banyak nih. Masing-masing hanya sekitar 6 goni saja. 6 goni atau kurang lebih 300 kilo per gotnya, per bak kolamnya. Dan alhamdulillah sudah berhasil melarutkan logam. Ini logam dari material AU. Material AU. Mudah-mudahan didapati logam mulianya. Ini prosesnya teman-teman. Sambil memproses ini tadi saya melebur
Karena sudah selesai, saya sempatkan untuk melebur logam. Baiklah teman-teman di seluruh Nusantara, ini sekarang saya sudah ada kembali di rumah. Ini sudah berada di lab saya. Lengkap sudah pengolahan yang saya buat ya, mulai dari pelarutan, pengekstrakan logam menggunakan pengendap ZnCl atau zinc klorida, dan juga menggunakan electrowinning, hingga peleburan. Ini logam hasil peleburannya, luar biasa teman-teman. Kamera saya kurang fokus ya. Seperti ini logamnya teman-teman. Inilah warnanya, kecil memang, namun logamnya lumayan bagus. Ini adalah tayangan perdana saya, mulai dari pengolahan hingga pelogaman lengkap ya, dari pelarutan hingga pelogaman, sehingga teman-teman bisa mengambil pelajaran ya, dari apa-apa pengalaman yang saya bagikan. Saya sudah melakukan pelarutan hingga pelogaman, dan benar-benar didapati logam. Ini ada kandungan logam tembaga, namun juga mengandung, karena warnanya tidak terlalu merah, kemungkinan mengandung logam mulia, karena yang diolah adalah batuan sungai. Dan ini sangat bagus, ini yang paling kecil ini, karena kamera HP saya tidak mendukung teman-teman. Ini kalau secara langsung warnanya sangat indah, logam buruan para pengolah. Demikianlah teman-teman hasil dari pelarutan menggunakan kimia racikan alternatif pengganti cyanida. Dan seperti janji saya akan bagikan resep racikannya buat teman-teman, khususnya pemula yang ingin mencoba, agar dapat mencoba mengolah logam mulia ini, walaupun dari batuan kali, namun bukan berarti
tidak bisa diolah untuk diambil logam mulianya. Ini saya sudah membuktikan, walaupun durasi video panjang demi pembuktian buat teman-teman, dan video juga saya bagi beberapa part karena memang prosesnya seperti itu. Namun hasil yang didapat juga tidak mengecewakan, walaupun kecil karena memang endapannya tidak banyak. Ini adalah bulion logam yang sudah saya dapat ya, dari proses pelarutan menggunakan kimia racikan pengganti cyanida. Ini air saya yang sudah di electrowinning, ini akan saya kembalikan lagi ke dalam baknya untuk pelarutan, untuk disirkulasi kembali, karena biasanya pada penarikan logam yang pertama itu tidak terlalu banyak. Ini saya kembalikan. Itulah dia teman-teman. Tinggal saya membuat video meracik alternatif pengganti cyanida. Video selanjutnya akan meracik alternatif pengganti cyanida. Ini luar biasa warnanya teman-teman. Sayang kamera HP saya tidak merespon. Saya akan kumpulkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di video selanjutnya akan saya upload peracikan alternatif pengganti cyanida. Semoga bermanfaat buat teman-teman pemula, khususnya pemula, mungkin yang senior atau yang master. Ini dianggap konten yang tidak bermanfaat, tidak masalah, karena saya juga masih pemula dan mungkin dari teman-teman juga masih ada yang pemula dan ingin mencoba. Tidak ada salahnya saya bagikan pengalaman saya. Semoga bisa diambil sedikit manfaatnya. Ternyata pada batuan kali, batuan sungai juga bisa diolah untuk diambil logamnya teman-teman. Ini logam mulia, ini luar biasa ini warnanya ini. Hanya saja kamera HP saya tidak merespon dengan baik. Padahal ini sangat baik, sangat bagus warnanya. Walau mengandung logam tembaga, tapi juga mengandung logam mulia seperti emas. Ini emas, ada emas, dan ini ada logam putih. Ini tidak diketahui apakah perak atau palladium, karena yang diolah adalah batuan kali. Demikian teman-teman untuk video kali ini, lengkap sudah pengolahan yang saya lakukan, mulai dari pelarutan hingga pelogaman dan pengekstrakan logam menggunakan pengendap zinc klorida dan electrowinning. Dan sudah didapatkan logam, walaupun kecil, namun ini adalah hasil dari apa-apa yang sudah saya lakukan untuk eksperimen, dan akan saya bagikan buat teman-teman kimia rumus racikan
bahan kimia pengganti alternatif cyanida, supaya teman-teman pemula juga bisa mengolah walau tanpa harus membeli cyanida yang mungkin dilarang ketat atau sulit didapat ya, karena cyanida termasuk bahan beracun berbahaya. Baik, demikian teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, karena durasi sudah sangat panjang, karena saya harus menayangkan semi live streaming ya, hampir seperti live streaming walaupun ada pemotongan, namun pada saat peleburan saya memang membuatnya lebih panjang supaya tidak terjadi keraguan bahwasanya inilah logam, benar-benar logam dari endapan, karena walaupun kecil ya kecil, memang segitulah logam yang ada, dan sisanya akan saya teruskan nanti karena masih ada, karena pada pelarutan penangkapan pertama mungkin masih kurang terlarut ya. Setelah beberapa hari mungkin akan lebih maksimal terlarutnya. Baik, demikianlah teman-teman, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Berikan like, komen, dan subscribe-nya. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, akan kita bahas nanti bersama-sama video selanjutnya. Jangan lupa saya akan buat alternatif pengganti cyanida. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan saya kumpulkan dahulu bahan-bahannya, karena bahan-bahannya juga tidak sulit, ada di pasar dan di rumah, karena saya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat dan biasa digunakan, umum digunakan. Baik teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.